Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran Ibu Sulasri SPD MH, serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Amanda Nur Aziza dari kelas 03 PPKP 001 dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Prodi PPKN akan menyampaikan materi selama beberapa menit ke depan dengan judul materi Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara, Pandangan Hidup Bangsa, dan Ideologi Negara. Yang pertama, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan kedudukan Pancasila. Yang kedua, menganalisis Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, mengidentifikasi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang keempat, mendeskripsikan Pancasila sebagai ideologi negara. Selanjutnya, ada indikator ketercapaian tujuan pembelajaran atau IKTP. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan pengertian dan kedudukan Pancasila melalui diskusi. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis Pancasila sebagai dasar negara melalui penelitian. Yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa melalui studi kasus. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan pengertian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Selanjutnya, topik materi. Yang pertama, pengertian dan kedudukan Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi negara. Materi pertama, pengertian dan kedudukan Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang menjadi pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Kelima sila tersebut adalah: yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa; yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; yang ketiga, persatuan Indonesia; yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah dasar negara atau falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila. Nama ini terdiri dari 2 kata dari bahasa sengketa. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Panca yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945. Tanggal 1 Juni diperingati bersama sebagai hari lahirnya Pancasila. Pancasila menurut para ahli dan tokoh sejarah. Menurut Soekarno, Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip yang juga menjadi paduan etika dalam kehidupan berbangsa. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca atau 5 dan sila atau prinsip, yang berarti 5 prinsip dasar sebagai pedoman perilaku positif. Menurut Ali Sastromidojojo, Pancasila sebagai sumber hukum utama dan dasar sistem pemerintahan yang adil. Makna sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa menjamin kebebasan beragama menurut pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua, Pancasila menjamin kesetaraan, hak, kebebasan, dan kehidupan yang layak bagi setiap warga negara. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia adalah bersatuan unsur-unsur untuk mencapai kemerdekaan dan kedaulatan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat, mengutamakan demokrasi, persatuan, dan tanggung jawab. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Selanjutnya, kedudukan Pancasila. Pancasila memiliki kedudukan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai dasar negara, ideologi negara, dan sumber hukum di Indonesia. Pancasila mengarahkan kehidupan sosial, politik, dan budaya serta menjadi pedoman dalam pembentukan kebijakan dan hukum sebagai dasar negara. Pancasila mencerminkan nilai-nilai yang harus dijunjung, sementara sebagai ideologi dan sumber hukum, Pancasila menjadi acuan dalam penyusunan undang-undang yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kedudukan Pancasila terhadap hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama, Pancasila.
Kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ketiga, Ketetapan Majelis Perwakilan Rakyat. Keempat, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Kelima, Peraturan Pemerintah. Keenam, Peraturan Presiden. Ketujuh, Peraturan Daerah Provinsi. Kedelapan, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Selanjutnya, materi kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan pijakan dasar bagi semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya di Indonesia. Pancasila juga merupakan landasan bagi semua aktivitas kemasyarakatan, keagamaan, dan kebudayaan di Indonesia. Selain itu, Pancasila juga merupakan simbol integrasi dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Oleh karena itu, Pancasila merupakan dasar yang singkat penting bagi keberlangsungan negara Indonesia. Tanpa Pancasila, Indonesia tidak akan memiliki landasan yang kokoh untuk menjalankan kebijakan dan mengelola kepentingan yang beragama di dalam negeri. Namun, Pancasila juga telah menjadi objek kontroversi dalam sejarah Indonesia. Beberapa pihak menganggap bahwa Pancasila tidak memberikan ruang yang cukup untuk keberagaman di Indonesia, sehingga terdapat kelompok-kelompok yang menginginkan adanya penambahan atau perubahan pada sila-sila Pancasila. Alasan Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Yang pertama, sangat mendasari kehidupan bangsa Indonesia. Kedua, sangat sesuai dengan adat istiadat bangsa Indonesia. Ketiga, Pancasila merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa. Selanjutnya, negara Indonesia adalah negara Pancasila. Selanjutnya, makna Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, Pancasila menjadi sebuah landasan berdirinya negara Indonesia. Kedua, Pancasila berperan sebagai landasan dan dasar bagi pelaksanaan pemerintahan. Ketiga, Pancasila sebagai kaidah dasar negara yang bersifat mengikat dan memaksa. Keempat, Pancasila juga sebagai cita hukum. Bagaimana cara pemuda menjiwai Pancasila sebagai dasar negara? Yaitu dengan melaksanakan sila-sila Pancasila dalam kehidupan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan Indonesia. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Materi ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pengertian pandangan hidup bangsa adalah konsep atau cara pandang manusia yang bersifat mendasar tentang diri dan dirinya. Pandangan hidup berarti pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, dan petunjuk hidup di dunia. Arti pandangan hidup suatu bangsa. Pandangan hidup suatu bangsa adalah suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Bangsa Indonesia yang terkait oleh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kuatnya tradisi sebagai norma dan nilai kehidupan dalam masyarakat adalah tali persamaan pandangan hidup antara berbagai suku bangsa di Nusantara ini. Pandangan hidup berbangsa dan bernegara bersumber dari Pancasila. Pancasila memberikan pancaran dan arahan untuk masyarakat Indonesia tentang masa depan yang diraih. Inilah pandangan hidup bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam kelima sila Pancasila. Selanjutnya, materi terakhir, Pancasila sebagai ideologi negara. Mengenai Pancasila sebagai ideologi negara tercantum dalam Ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 tentang pencabutan dari Ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978 mengenai pedoman, penghayatan dan pengalaman Pancasila dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Pada Pasal 1 Ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa Pancasila, sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ialah dasar negara dari negara NKRI yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Dari ketetapan MPR tersebut dapat kita ketahui bahwa di Indonesia kedudukan Pancasila sebagai ideologi nasional selain kedudukannya sebagai dasar negara. Lalu selanjutnya, ciri-ciri ideologi Pancasila. Yang pertama, dimensi realita.
yakni nilai mendasar yang mencerminkan realitas kehidupan masyarakat di mana ideologi tersebut tercipta dan mengakar dalam pikiran serta perilaku masyarakat. Kedua, dimensi idealisme merupakan suatu ideologi yang ada dalam nilai dasar yang mampu memberikan harapan serta cita-cita pada masyarakat untuk sebuah kehidupan yang lebih baik. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas merupakan suatu ideologi yang dapat mempengaruhi dan sekaligus bersinergi dengan setiap perubahan zaman serta keadaan hidup masyarakat. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.